Perkenalkan, nama saya Muhammad Sokat Zangki Najibullah dari 4 HKIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nikah beda agama. Langsung saja ke pengertian nikah beda agama. Dalam istilah bahasa Arab, pernikahan dalam fikih sering disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering ditemukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yang memiliki berbagai arti seperti senggama, hubungan intim, akad, bercampur atau bergabung. Dan materi yang kedua, dasar hukum nikah beda agama. Al-Quran melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang musyrik, dan juga melarang pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki kafir. Sesuai dengan kehendak Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Al-Quran memperbolehkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita non-muslim, tetapi hanya boleh menikahi wanita non-muslim yang beragama samawi seperti Yahudi dan Nasrani, atau wanita ahlul kitab, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 5. Adapun sunnah tetapi menganjurkan agar umat Islam, baik pria maupun wanita, tetap berusaha untuk mencari dan memilih pasangan hidup yang memiliki keyakinan yang sejalan dan agama yang baik. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 alasan, yaitu karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Carilah yang taat beragama, niscaya kalian beruntung. Pernikahan beda agama menurut para imam mazhab. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menikah antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik secara tegas dinyatakan sebagai haram. Namun ia mengizinkan untuk menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka percaya karena menurutnya yang terpenting adalah bahwa mereka memiliki kitab suci. 2. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik, perkawinan lintas agama memiliki 2 pendapat. Menikah dengan wanita kitabiyah dianggap makruh mutlak, baik dia ziniyah ataupun wanita harbiyah. Namun lebih makruh menikahi wanita harbiyah. Namun jika ada kekhawatiran bahwa si istri yang taat agamanya akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya. Yang 3, menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, Allah SWT memperbolehkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab sesuai yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5. Yang keempat, menurut Imam Hambali. Imam Hambali berpikiran bahwa tidak boleh menikahi wanita musyrik, tapi boleh menikahi wanita Yahudi Nasrani. Banyak pengikut mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambali, yaitu Imam Syafi'i. Namun ini tidak berarti bahwa ahli kitab hanya terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani, dari bangsa Israel saja. Ini juga menyatakan bahwa wanita-wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Para imam mazhab setuju bahwa menikahi wanita yang tidak diperbolehkan bagi laki-laki muslim, tetapi boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Namun, imam mazhab mengatakan bahwa wanita ahlul kitab yang dimaksud di sini berbeda karena kondisi wanita ahlul kitab pada zaman dulu berbeda dengan kondisi wanita ahlul kitab pada zaman sekarang. Dan materi yang terakhir yaitu macam-macam nikah beda agama beserta hukumnya. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala melarang keras pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Para ulama tidak satupun pendapat tentang hukum perkawinan jenis ini karena adanya perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan perempuan musyrik. Dalam ayat tersebut, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa perempuan musyrik yang dilarang dinikahi ialah perempuan musyrik dari bangsa Arab saja, karena sejak semula mereka tidak mengenal kitab suci dan merupakan penyembah berhala. Dengan demikian, menurutnya, perempuan musyrik dari bangsa non-Arab yang memiliki kitab suci ataupun semacamnya seperti bangsa-bangsa India, Cina, ataupun Jepang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Pendapat Ibnu Jarir ini didukung oleh Muhammad Abdu dan Rashid Ridho. Cukup sekian penyampaian materi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.